FICC, welcome to FICC News. Kami akan menyampaikan pengumuman terkait gereja dalam sepekan. Hai, apakah Anda baru pertama kali hadir di FICC Church? Welcome to home. Silahkan lihat slide berikut ini dan tim pelayan kami akan melayani Anda. FICC mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian untuk ibadah minggu ini. Gereja FICC juga berterima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah minggu pekan ini. Tuhan memberkati Anda. FICC Prayer, kami mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti doa malam online setiap Senin sampai Sabtu pukul 7 malam. Dan mari hadir dalam doa siang secara on-site di FICC Church Tangerang setiap Rabu dan Jumat jam 11 siang. Let's pray together! Kami mengajak seluruh anak-anak muda di FICC Church untuk dapat bergabung dalam ibadah Fiksi Youth pada Sabtu 14 Februari. See you guys! Tepatnya FIC Giving yang akan dijalankan menggunakan kantong kolekte, dan bagi jemaat yang ingin memberi persepuluhan dapat menggunakan amplop berwarna coklat. Dan bagi jemaat yang ingin menabur untuk rumah Tuhan dalam gerakan Ceban dapat memberi di kotak persembahan di belakang, atau dapat melihat nomor rekening berikut ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jemaat FICC Church di bulan ini. Tuhan menyertai kehidupanmu, umur panjang dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.
Sekali lagi shalom jemaat Tuhan FYCC. Boleh kita berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus sebagai ucapan syukur kita pada sore hari ini. Selamat datang di FYCC Church. Dan selamat datang juga kepada Bapak Pendeta Dr. Arasyan MTH. Selamat datang di FYCC. Hari ini beliau akan melayani kita di tempat ini jauh-jauh dari Sunter ya Pak. Boleh kita dong berikan tepuk tangan. Dan hari ini beliau akan melayani kita. Dan oleh karena itu kita sama-sama bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membacakan ayat dari Ibrani 13 ayat 15. Sama-sama kita baca ya. 3 ya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Sekali lagi boleh kita berikan aplaus buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudari. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas kasih dan rahmat-Mu. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami pada sore hari ini. Bapa, Engkau urapi setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang mengambil bagian, baik yang terlihat dan maupun yang tidak terlihat Tuhan, Engkau urapi. Dan bagi setiap jemaat-Mu yang hadir Tuhan, boleh mengalami kesembuhan, boleh mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga pada sore hari ini. Biarlah Tuhan juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu tabiskan ibadah sore hari ini hanya di dalam satu nama, yakni Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak. Shalom, selamat sore Family in Christ Community Church. Puji nama Tuhan, kalau sore hari ini kita boleh sama-sama berkumpul untuk merayakan kasih-Nya Tuhan, kebaikan Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada-Nya, bawa korban syukur-Mu, bawa korban pujian-Mu kepada Tuhan. Kami hendak bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kembali nyatakan di hadapan Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan
Sore hari ini kami hendak menaikkan ucapan syukur hanya kepadamu Yesus, Tuhan dan Allah kami. Setiap jemaat yang siap untuk menaikkan ucapan syukur, sama-sama kita katakan, amin, shalom. Wah, sore hari ini saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita, amin. Saya yakin dan percaya karena kita merasakan kasih kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita mau puji Dia, sebab kasih Allah tidak berkesudahan. Haleluya. Boleh semua saya undang untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Katakan, kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan pada kiri dan kananmu. Tak berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tidak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Oh, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, mari puji Dia, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Haleluya. Mau lebih lagi menaikkan pujian bagi nama Tuhan, amin. Mari colek kiri dan kanannya, katakan, jangan pernah berhenti memuji nama Tuhan. Bersama-sama nyatakan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan
satu suara nyatakan di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Yosafat on bass. FICC Worship memuji nama Tuhan. Biarlah semua yang bernapas memuji nama-Mu Tuhan. Boleh berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri. Saya percaya suara yang bisa lebih keras untuk Tuhan kita. Memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Amin. Dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Wah, berikan sorak-sorai sekali lagi bagi nama Tuhan. Semua bersuka cita sore hari ini, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Sore hari ini sungguh hati kami bersuka cita Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur karena kasih-Mu, kasih setia, kasih karunia, kasih anugerah-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Hingga detik ini Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan. Sebab dalam hadirat-Mu memampukan kami untuk ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Di sepanjang hela nafas kami mau selalu menaikkan pujian syukur kami
pegang setiap tangan kami, pegang erat setiap tangan kami Tuhan. Sebab kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Oh Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Oh Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan Ada firman Tuhan dalam Keluaran 23 ayat 25. Tuhan berkata, jikalau engkau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Dia Tuhan akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, bahkan Dia berjanji akan menjauhkan sakit penyakit dari tengah-tengahmu. Teruslah beribadah, bahwa keluargamu beribadah, karena ibadah mengandung janji, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau yang berkata kalau kami berkumpul 2-3 orang memanggil nama-Mu, di situ Tuhan hadir. Untuk mula pujian penyembahan kami, untuk mula ibadah ini. Yang kami mau katakan dalam ibadah ini, kalau kami datang karena kami mengasihi Engkau. Saatnya berfirman buat kami. Jangan menahan firman-Mu yang memang seharusnya kami mesti dengar di sore ini. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu di tengah-tengah kami. Karena Engkau yang berkata, bukan hanya dari roti saja manusia boleh hidup, tapi dari setiap perkataan yang keluar daripada mulut Tuhan sendiri. Berfirman buat kami Tuhan, beri kami hati yang lapar dan haus akan firman-Mu. Sementara kami beribadah mendengarkan firman, bungkus ruangan ini dengan kuasa darah-Mu. Kami berdoa, sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, hiburkan yang susah, kuatkanlah yang lemah. Biar hanya nama Yesus yang ditinggikan. Kami mau sambut firman-Mu dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silahkan duduk. Shalom. Ni hao. Senang bisa ada di tempat ini. Terima kasih buat undangannya dari Ibu Gembala. Saya tidak asing sebenarnya buat GPIA. Saya bersahabat cukup lama dengan GPIA. Saya juga bersahabat dengan almarhum Bapak Gembala di sini dan juga Ibu Gembala. Bahkan saya kenal anak-anak mereka. Saya dengar udah pada besar, udah jadi gembala, udah punya anak, puji Tuhan. Sayanya yang gak tambah tinggi, betul? Ya udah berdoa sih sama Tuhan, bahwa Tuhan kasih tinggi dikit gitu. Tuhan bilang kamu pendek aja ganteng, kata Tuhan. Puji Tuhan, nama saya Arasiahaan. Mungkin saudara sudah ada yang kenal. Udah ada yang kenal belum? Iya.
Sebenarnya saya pendeta yang cukup terkenal, saudara. Kalau saudara nggak kenal, saudara kurang pergaulan rohani, saudara. Iya, saya sudah menjadi pendeta 50 tahun. Saya bukan pemain baru dalam dunia perhamba Tuhanan gitu. Haleluya. Mungkin sebagian kita belum lahir, saya udah khotbah, bayangin aja gitu. Haleluya. Saya tinggal di Sunter, tadi sudah disampaikan. Saya tinggal di Sunter, tadi saya duluan hadir karena saya belum tahu tempat ini. Ya, saya malu terlambat karena kalau Tuhan yang nunggu rasanya kurang elok, betul? Ya, kalau belum tahu ya datang duluan. Tadinya saya pikirkan dulu waktu merintis di Modern Lands ini kan saya beberapa kali berkhotbah ya Bugem ya. Ya, tapi ternyata bukan di situ. Saya bayang-bayangnya di daerah situ gitu. Ternyata lain gitu. Senang lihat gereja kita di tempat ini. Ya, tempatnya keren banget. Amin. Amin. Coba lihat, keren ke atas gelap, betul? Iya, ke depan keren gitu. Gereja masa kini itu modelnya begini. Benar, di atasnya gelap, di depannya terang gitu. Haleluya. Saudara siap mau dengar firman? Kembalikan tanganmu, bilang sama sebelahmu 3 orang, di sini dilarang tidur, bilang ayo. Iya, bilang. Iya, di sini dilarang tidur. Memang nih jam-jam yang enak untuk apa saudara? Untuk tidur. Roh memang penurut tapi daging lemah. Tapi saya meyakini daging yang lemah gak boleh diturutin, mesti dilatih sehingga menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Ya, daging mah maunya ya makan babi hong gitu saudara. Ya, tidur kasurnya bulu apa tuh? Bulu angsa gitu saudara. Maunya yang enak-enak. Tapi kalau kita turutin neraka bagian kita. Kita mesti mendisiplinnya sehingga jadi modal untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya dikasih tema. Ya, temanya luar biasa. Temanya arti mengasihi diri sendiri dalam konteks Matius 22 ayat 39. Saya waktu dikasih tema ini dalam hati saya kayak saya mau ngajar kuliah aja gitu. Ya, puji Tuhan. Saya senang udah waktunya gereja memang mesti pakai tema. Amin. Mesti apa? Mesti pakai tema. Ya, antara lain tujuannya supaya pendetanya belajar begitu. Ya, dan memang kita mesti menyiapkan yang terbaik supaya jemaat bertumbuh ke arah Kristus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau saudara nanti ngantuk sekali, ya kalau udah nggak kuat, biasanya orang pendek tuh banyak ilmunya gitu. Kalau ngantuk sekali, biasanya kita nih banyak idenya. Ludahin tanganmu, gitu. Taruh sini sedikit. Berarti saudara seger. Saya pastikan saudara segar. Kenapa segar? Bau jigong. Amin. Yang saya sebut ini bahasa Inggrisnya namanya icebreaker. Ya, icebreaker itu pencair suasana. Ada bermacam model icebreaker. Kalau saudara lihat pendeta, dia mau khotbah nyanyi, sebenarnya itu icebreaker. Dia mau dekat sama jemaat. Jadi dia nyanyi ya supaya dia bisa waktu khotbah bisa menyampaikannya dengan baik. Ya, nah salah satu icebreaker nih yang saya sampaikan ini, kalau kita udah deket ngebantingnya enak, betul? Tapi kalau saya lihat wajah saudara nggak perlu dibanting, udah jatuh duluan begitu. Haleluya. Saudara siap mau dengar firman? Kita buka Matius 22
ayat 39. Hanya satu ayat saja. Ya, Injil Matius itu disebut dengan Injil Sinoptis. Sebutkan sama-sama Injil Sinoptis. Ayo yang keras, Injil Sinoptis. Ya, Alkitab kita Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, jumlah bukunya tuh ada 66. Ada berapa? Iya, Perjanjian Lama tuh 39. Perjanjian Baru 27. Ya, ditulis paling sedikit oleh 40 penulis dengan berbagai latar belakang. Berapa penulis? 40 penulis. Ya, Perjanjian Baru ada 27. Dari Perjanjian Baru yang paling banyak dipakai Tuhan menulisnya adalah Rasul Paulus. Ya, ada 13 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, ada orang bilang 14. Mereka bilang surat Ibrani itu ditulis oleh Paulus, tapi itu cuma pendapat dari para teolog, tapi nggak ada penulisnya surat Ibrani. Surat Ibrani itu surat anonim. Ya, dari 27 Perjanjian Baru 4 namanya Injil. Ya, Injil itu ada 4. 3 itu Injil Sinoptis. Ya, Matius, Markus dan Lukas. Ya, apa artinya Injil Sinoptis? Kalau kita baca di Injil Matius, saudara akan ketemu nanti di Injil Lukas. Ya, ada persamaannya. Tapi kita nggak akan pernah ketemu di Injil Yohanes. Ya, karena dia berdiri sendiri. Puji Tuhan. Ya, kita baca dulu sama-sama. Ya, saudara bersyukur di depan ada ayatnya. Saudara di rumah suka baca Alkitab enggak? Ayo, saya mau tanya sekali lagi, jangan ada lagi dusta di antara kita. Di rumah suka baca Alkitab enggak? Iya, mulai agak pelan. Baca, bagus. Saya mendorong saudara bertekad dalam tahun ini tiada hari tanpa firman. Amin. Kekristenan udah waktunya berakar pada firman. Ya, sehingga kekristenan kita tahan banting. Ya, ke depan ini keadaan semakin tidak pasti. Kami pastikan semakin tidak pasti. Karena Alkitab sudah menubuatkan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 akan datang masa yang sukar. Memang kalau kita mau jujur dari tanggal 1 sampai Februari ini tanggal berapa nih? Tanggal 8 tidak ada kabar baik yang kita dengar. Saudara setuju? Saudara setuju? Nggak ada kabar baik. Ya, tidak ada. Saudara lihat televisi, saudara lihat apalagi gadget saudara, nggak ada kabar baik. Semua kabar-kabar menunjukkan dunia di mana kita hidup semakin tua. Betul? Tidak ada kepastian. Ya, sehingga banyak orang hari-hari ini sakit. Ya, kenapa? Karena diserang ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Tapi kita bersyukur orang percaya tidak perlu mengalami hal itu. Amin. Karena Tuhan memberikan kita firman. Alkitab bilang 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Asalkan saudara dan saya mau dituntun oleh Tuhan melalui firman-Nya, tidak berjalan mau-mau sendiri, saya pastikan selalu ada jalan saat tiada jalan, karena Tuhanlah jalannya. Amin. Cuma yang tua-tua, yang muda nggak mau amin. Haleluya, amin. Iya, saya ingin bukan hanya yang tua masuk surga, yang muda juga masuk. Iya, amin. Puji Tuhan. Kita baca ya. Kita baca. Ya, baca yang keras. 3, iya.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Rasanya boleh 2 kali karena singkat. Dalam Wahyu 1 ayat 3 dikatakan membaca firman saja sudah ada berkatnya. Mari kita baca 3 ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Coba lihat saya, Injil Matius tadi saya sudah sampaikan, ditulis oleh Matius. Tahun penulisannya tahun 80 sesudah Kristus. Tempat penulisannya Antioquia. Di mana? Antioquia. Kalau saudara suka baca Alkitab, Antioquia itu sangat terkenal. Kenapa Antioquia sangat terkenal? Karena pertama kali kata Kristen itu diucapkan di Antioquia. Ya, pertama kali kata Kristen itu disebutkan di Antioquia. Ya, Yesus sudah naik ke sorga. Ucapkan sama-sama, sekarang Yesus ada di sorga. Ya, waktu itu Yesus udah naik ke sorga, para murid hidup berkelompok. Ucapkan sama-sama, hidup berkelompok. Ya, para murid hidup berkelompok, membangun komunitas. Membangun apa? Komunitas. Waktu mereka membangun komunitas, komunitas. Mereka menerapkan ajaran Yesus secara konsisten. Ya, ucapkan sama-sama, menerapkan ajaran Yesus secara konsisten. Ya, mereka menerapkan ajaran Yesus secara konsisten. Ya, mereka sungguh-sungguh menerapkan ajaran Yesus secara konsisten. Nah, orang di luar mereka, ya, orang di luar mereka. Apa artinya di luar mereka? Di luar kelompok para murid. Ya, mereka berkata Kristen. Jadi bukan mereka yang menyebut dirinya sendiri Kristen, tapi orang luar. Dulunya kata Kristen itu berupa ejekan bagi pengikut Kristus. Saya dengar di sini ada anak sekolah teologi. Mana tuh? Mana? Angkat tanganmu. Angkat tanganmu biar saya lihat. Dulu waktu sekolah kalian tuh ada di Jakarta, saya ngajar dulu. Iya, di GPIA waktu di Dutama saya ngajar. Iya, mesti hormat sama saya. Iya, nanti saya kasih nilaimu cemin lah. Iya. Nah, orang yang di luar, ya, orang yang di luar kelompok itu yang berkata Kristen, ya, dulu berupa ejekan, ya, berupa ejekan, ya, diejek, Kristen, diejek, ya. Tapi karena para murid mereka terus, ya, konsisten dengan konsekuen menerapkan ajaran Yesus, saudara tahu apa yang terjadi pada akhirnya? Mereka berdampak. Mereka berhasil membangun tatanan kehidupan yang baru. Ya, ucapkan sama-sama, kalau kita sudah bertobat, kita perlu konsisten menerapkan ajaran Yesus supaya kita bisa membangun tatanan kehidupan yang baru. Ya, supaya kita bisa membangun tatanan kehidupan yang baru. Contoh di mana? Di rumah, ya, di kantor. Ya, memang tidak mudah, tapi konsistenlah. Kalau yang negatif bisa menular, yang positif juga bisa tertular. Gak ada yang amin, heran. Pasti dalam hatimu, kok pendeta yang pendek ini pandai sih gitu. Itu udah tradisi, orang pendek memang pandai.
Kenapa? Pusatnya sama mulutnya deket. Amin. Iya. Apa artinya? Apa artinya kalau dia makan nutrisi cepat sampai di otak. Sorry nih, ini cuma joke. Biasanya yang bego-bego yang tinggi-tinggi. Orang Medan bilang tilung, tinggi longo gitu. Kenapa begitu lambat? Nutrisinya lambat sampai di otak. Kalau engkau udah waktunya menikah, jodohmu nggak datang-datang, pesan saya jangan terlalu milih. Amin. Jangan terlalu milih. Kadang-kadang bukan nggak datang jodohmu, cuma waktu yang agak pendek datang kita tolak. Darah Yesus, aku tolak. Aku patah-patahkan, ku siram dengan darah Yesus. Dengar baik, dengar baik. Emangnya yang pendek kenapa? Emangnya yang pendek kenapa? Sekarang ini di mana-mana orang cari yang minimalis, ya enggak? Ya enggak? Betul enggak? Penonton jawab dong. Betul enggak? Rumah cari yang minimalis, betul? Iya, kenapa cari yang minimalis? Iya, bukan hanya cantik, gampang ngurusnya. Rumah yang minimalis, mobil yang, iya semua cari yang minimalis. Kok kayak kita mah jahit celana cukup semeter, amin. Haleluya. Dengan gelar pendeta diskon 2 kali, amin. Haleluya, puji Tuhan. Yang gak usah milih-milih lah. Haleluya. Kadang-kadang jodohmu susah karena kau sudah terlalu milih-milih. Menurut saya nih, kalau mau cari jodoh cukup 2 syaratnya. Dengar baik, catat baik. Yang pertama yang seiman. Yang apa? Masalah iman gak bisa ditawar. Sekali Yesus selamanya Yesus. Termasuk untuk memilih jodoh. Mesti ya, lihat saya. Lebih bagus gak usah kawin daripada jual Yesus. Untuk apa menikah? Ya, kalau jual Yesus dalam dunia ini kan kita cuma sementara, betul? Iya, saya mau katakan, walaupun dia ganteng jangan mau. Haleluya, emangnya kita makan tuh kegantengannya. Di dunia cuma sementara. Sekali Yesus tetap, ingat nih yang belum menikah, masalah iman nggak ada dispensasi. Ya, harus seiman. Yang kedua, cari orang yang rajin. Cukup itu 2. Amin. Cukup apa? Iya, cari orang yang rajin. Kalau rajin, kalau nggak punya nanti bakal punya. Ya, cari orang rajin, pasti engkau bahagia. Ya, punya iman, dia rajin, pasti engkau punya nantinya. Orang kalau punya, kalau males, dia miskin. Ya, amin. Si bapak bilang betul. Gak bisa diulangi Pak. Haleluya. Jadi ingat nih. Jadi bapak-bapak kalau kasih syarat buat anaknya, kasih 2 itu. Apa 1 yang pertama? Setuju ya? Masalah iman setuju ya? Yang setuju angkat tangannya. Ya. Yang kedua apa? Setuju ya? Iya, orang rajin. Haleluya. Orang rajin tuh saudara tahu dia nggak punya, nanti bakal punya. Untuk apa tinggi ganteng tapi malas? Untuk apa? Haleluya. Untuk apa? Memang kalau boleh, lihat saya. Memang kalau boleh dia punya iman bagus. Dia gajinya bagus, rajin, tinggi, bagus, ganteng. Tapi kalau dia ada, dia gak mau kawin sama dirimu. Ngaca dong lu. Wajah pas-pasan, standarnya tinggi amat. Heran. Yang lebih bagus, ya Bapak kehendakmu jadilah. Haleluya. Jadi kalau yang pendek datang ambil aja, amin.
Waktu nggak bisa diulangi, waktu nggak bisa disimpan, waktu mesti digunakan. Iya, biasanya penyesalan selalu di belakang, iya atau enggak? Iya, pasti kalau saudara hatinya begini udah senang, nanti persembahannya banyak gitu saudara. Nggak percaya, orang kalau udah senang hatinya pas persembahan, nanti ambil dompet nyabut dia nggak mikir. Nggak mikir, senang kan? Mikirnya waktu makan McDonald di situ. Dia bilang uang gue kemana ya? Gitu. Pendeta itu punya ilmu cabut tulang tanpa terasa gitu saudara. Puji Tuhan, saya baca ulang. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tadi saya katakan Injil Matius itu ditulis oleh Rasul Matius tahun 80 sesudah Kristus, tempatnya Antioquia. Haleluya. Tadi saya sudah jelaskan Antioquia itu tempat yang sangat dikenal di dalam kekristenan karena disitulah pertama kali kata Kristen disebutkan. Nah, kita masuk dalam tema kita. Ya. Apa arti mengasihi diri sendiri dalam konteks Matius 22 ayat 39? Ada 3 hal yang saya mau bagikan. Yang pertama, mengasihi diri sendiri tanpa mengasihi Tuhan dan sesama adalah bentuk keegoisan dalam hidup. Saudara pernah baca kisah tentang Mother Teresa? Penonton jawab dong. Enggak, pernah enggak? Pernah atau cuma sekilas? Baca pernah enggak? Ya, dia orang Yugoslavia. Orang mana? Saudara tahu di mana Yugoslavia? Dekat Tangerang tuh. Yugoslavia. Nah, apa yang terjadi? Mereka orang kaya raya. Ayahnya orang kaya raya. Waktu dia masih remaja, diajak melancong, diajak jalan-jalan, diajak tur oleh ayahnya, ke Kalkuta. Waktu itu dia masih remaja. Lantas waktu dia ada di sana, banyak sekali orang miskin. Banyak sekali orang miskin. Betul-betul banyak. Saudara udah pernah ke India? Udah pernah nonton film India? Kayaknya dari wajahmu nih suka nonton film India. Film India tuh ada serunya juga. Serunya mau nembak orang, nari dulu gitu. Udah habis nembak orang mati, nari lagi gitu. Nilai edukasinya rendah, betul? Betul, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Coba saudara amati dendam kesumat. Bener, balas gitu. Kenapa film India banyak di Asia dijual? Karena buatnya murah. Itu lokasinya itu aja itu. Jangan saudara kira syutingnya di mana-mana. Itu cuma di rumah apa tuh namanya? Rumah apa? Saudara lah tahu tuh. Cuma di satu tempat saja tuh. Jadi buatnya biayanya nggak terlalu mahal. Nah, waktu dia di sana, dia lihat ada banyak orang susah. Orang susah banyak sekali. Kalau saudara ke India, sekarang sudah agak maju India. Tapi tetap saja kelihatan masih banyak orang yang menderita karena mereka menganut kasta. Menganut apa? Kasta. Tahu ya kasta? Golongan-golongan. Nah, apa yang terjadi sejak dia sampai di sana?
Saudara tahu dia nggak pernah pulang lagi ke negerinya. Padahal dia masih remaja. Dia nggak pernah pulang lagi ke negerinya. Dia orang kaya raya. Ayahnya kaya raya, orang maksudnya mau jalan-jalan. Dia bilang sama ayahnya, saya mau di sini saja. Saya mau mengurusi anak-anak ini. Saya mau ngurusi ibu-ibu ini. Saya mau ngurusi orang-orang ini. Hebat. Ya, dia tinggalkan semua kehidupan kemewahan yang mereka miliki dan diambil keputusan untuk apa? Untuk melayani orang-orang susah itu. Saudara tahu, suatu kali dia wafat, dia mati di usia tua, seluruh dunia kehilangan. Seluruh dunia. Waktu dia mati, lihat saya nih, ini cerita benar. Seluruh televisi dunia siaran langsung, termasuk Indonesia. Dan waktu dia mau dikubur, semua pemimpin, bukan semua pemimpin, semua negara mengirim utusannya. Bahkan sebagian besar presidennya datang memberikan penghormatan terakhir. Dari situ kita tahu bahwa kasih menembus batas-batas keagamaan. Nah, kasih menembus batas-batas kesukuan. Karena kasih merupakan kebutuhan semua orang. Ya, kasih itu merupakan kebutuhan semua orang. Saya waktu dikasih tema ini, menurut saya ini tema yang kita butuhkan hari-hari ini. Jadi kami pastikan mengasihi diri sendiri, arti mengasihi diri sendiri dalam konteks Matius 22, ya, ayat Matius 22 ayat 39 tadi saya katakan mengasihi diri sendiri tanpa mengasihi Tuhan dan sesama adalah bentuk keegoisan hidup. Haleluya. Saya ngajarkan di sekolah teologi, saya ngajar S1, S2, S3. Di salah satu sekolah teologi, ini saya ngomong yang benar nih. Salah satu sekolah teologi saya ngajar, ada anak laki-laki, saya sebutkan aja namanya Ucok. Ya, dia narkoba, sekolah teologi tapi narkoba. Itu bahasa Ibraninya terlalu. Apa bahasa Ibraninya? Terlalu. Dia suka bagi-bagi tuh pil-pil tuh kepada mahasiswa tuh. Ya, suka bikin onar. Ya, satu kali saya mesti masuk di kelas itu karena jadwal saya keluar. Ngertilah, yang kuliah tahulah. Jadwal saya keluar, saya mesti masuk di kelas itu. Ya. Nah, biasa kami kalau dosen mau ngajar, biasanya masuk di ruang dosen dulu. Ya, ada banyak yang dilakukan di situ, termasuk absen. Ya. Nah, apa yang terjadi? Teman saya di situ bilang begini, Pak Ara mau masuk di kelas itu ya? Iya. Hati-hati loh Pak Ara. Kenapa? Itu ada yang namanya Ucok. Bahaya loh Pak Ara gitu. Terus saya bilang, maksud kamu ngomong ini apa? Maksud kamu supaya saya nggak ngajar? Bilang aja gitu. Ya, kita cuma nasihatin Pak Ara, hati-hati. Terima kasih ya. Ya, akhirnya saya ngajar. Waktu ngajar saya mau kenalan dulu. Saya sebut satu namanya, terus oh dia. Tuh. Waktu dia, ya saya bilang selama saya ngajar dia yang jadi ketua kelasnya. Selama saya ngajar, saya bilang dia jadi ketua kelasnya. Terus saya bilang sama dia, karena kamu yang akan nolong saya, kamu duduk di depan. Ngerti maksud saya?
Ya, karena saya suruh dia jadi ketua kelas selama saya ngajar. Dia duduk di depan. Saya bilang sama dia, kalau saya datang kamu ambil buku saya dari mobil, kamu ambil tas saya, kamu siapin minuman saya di meja. Kamu hapus papan tulisnya. Ya, saudara tahu, saya kagum, dia lakukan dengan benar. Ya, jadi dari situ saya tahu persis kasih itu menyembuhkan. Kasih itu apa? Kasih itu menyembuhkan. Ya, kasih itu menyembuhkan, dia lakukan dengan benar. Saya bilang kamu ikut meriksa nanti, kalau ujian kamu ikut meriksa. Dia bangganya luar biasa gitu. Wah, kan selama ini dia dianggap sampah tuh. Ya, saya bilang kamu ikut meriksa gitu. Dia ikut meriksa. Dia bangganya luar biasa. Ya, saudara tahu, akhirnya dia sembuh. Jadi saya mau katakan, kasih itu kebutuhan semua orang. Banyak orang berpikir cuma pedang, cuma rotan yang bisa membuat orang jadi bertobat. Ternyata saudara, cinta juga membuat orang bisa berubah. Ya, cinta membuat orang bisa apa? Berubah. Kasih bisa merubah seseorang. Saya ngomong iya di atas iya. Luar biasa. Ya, teman-teman saya dosen bilang, parah diapain kok dia jinak gitu. Ya, kalau Tuhan udah mengasihi kita, masakan kita nggak bisa mengasihi mereka? Haleluya. Kadang-kadang kita kalah sebelum berperang, betul? Ya, saya mau katakan, ayo jangan terlalu banyak buat stempel. Ya, kita kadang-kadang udah banyak buat stempel, udah deh Pak, percuma, dia nggak bisa berubah. Dengar baik, jangan buat stempel. Kalau engkau tidak bisa menolong, jangan merongrong. Haleluya, ternyata dia bisa bertobat. Di sini ada Tuhan, saya ngomong iya di atas iya. Haleluya. Jadi kalau suamimu nakalnya luar biasa, ya siang dibuat malam, malam dibuat siang, kerjanya tripping terus. Mungkin anakmu juga gitu. Saya mau katakan, kalau engkau cinta Tuhan, cintai juga dia. Haleluya. Cintamu akan merubah kehidupannya. Terima dia tanpa mempercakapkan kelemahannya. Ya, ini kan kita terima dia tapi kita khotbahin saudara berjam-jam. Mama udah bilang loh, iya ini yang terakhir. Dengar baik. Ya, kalau Tuhan bilang kepada kita begitu, nggak ada kita yang selamat. Kalau Tuhan bilang kita begitu, nggak ada yang selamat. Ya, saya mau katakan, mana ada kita yang selamat? Orang kita hari ini bertobat, besok udah nggak benar. Datang lagi tangan Tuhan terbuka menerima kita, betul? Iya. Ayo terima tanpa mempercakapkan ya keadaannya. Kalau itu yang kita lakukan, cintamu, kasihmu akan menyembuhkan banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terlalu banyak apa yang kita dapat, terlalu sedikit apa yang kita buat. Dan kekristenan sekarang maunya dapat terus, tidak mau ya melakukan sesuatu. Kalaupun melakukan sesuatu, dia hitung dulu untung atau rugi. Saudara pernah ke pesta nikah, ke pesta kawin, pernah enggak? Penonton, pernah. Saudara disodorin buku tamu enggak? Saudara suruh isi enggak? Diisi. Pernah enggak tahu? Iya, untuk apa buku tamu itu? Apakah saudara kira habis pesta buku tamu dibuang? Enggak. Nanti pengantin akan bawa pulang itu. Nanti kalau nih dia nanti diundang dalam pesta, ada pesta undang dia lihat dulu buku itu. Waktu gua undang dia datang atau enggak. Benar.
Ya, waktu gue undang dia datang enggak? Kalau ternyata dia lihat dia undang dia nggak datang, dia bilang, gue juga mau balas, gue nggak mau datang, dia bilang gitu. Itulah dunia. Tapi kalau kita sama dengan dunia, untuk apa kita Kristen? Untuk apa kita Kristen? Kalau garam itu sudah menjadi tawar, nggak ada lagi artinya. Amin. Kita mesti berbeda. Jadi ingat nih, yang pertama mengasihi diri sendiri tanpa mengasihi Tuhan dan sesama adalah bentuk keegoisan hidup. Ya, dan rasanya kita Indonesia, sadar atau tidak, masyarakatnya semakin egois. Semakin egois. Contoh di lampu merah. Ya, di lampu merah tuh baru gak sampai 1 menit hijau, klakson di mana-mana, termasuk mobilmu itu. Tet, tet, padahal di belakangnya Jesus save gitu. Stikernya tulisannya Jesus save. Dengar baik, palsu kekristenanmu. Ya, sama aja kita dengan orang dunia, betul? Dengar baik, siapa sih yang gak mau cepet? Haleluya, saya mau berpesan, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Jangan ikuti dunia, karena dunia akan lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa akan hidup untuk selama-lamanya. Amin. Bilang sama kiri kananmu 5 orang, kita mesti berbeda, bilang. Iya dong, kita mesti apa? Kita mesti apa? Iya, kita mesti berbeda. Berbeda bukan maksudnya aneh-aneh. Iya, berbahagialah mereka yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita mesti berbeda. Kalau ini ada, saya terlalu percaya kita akan berdampak dan Yesus akan ditinggikan. Dan saya pastikan kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Yang kedua, mengasihi diri sendiri tanpa mengasihi Tuhan dan sesama adalah bentuk pemberontakan pada Tuhan. Saya ulangi, mengasihi diri sendiri tanpa mengasihi Tuhan dan sesama adalah bentuk apa? Pemberontakan. Haleluya. Kenapa disebut pemberontakan? Karena kita melawan firman Tuhan. Haleluya. Baca Alkitab kita, di dalam Alkitab Tuhan tidak pernah memberkati pemberontak. Oleh karena itu kami mengajak kita, tunduklah pada Tuhan, lakukan firman-Nya, maka engkau akan jaya di bumi dan jaya di sorga. Tidak ada tuntunan yang paling sempurna sesudah kita percaya Yesus kecuali firman Tuhan. Pendeta bisa salah, gereja bisa salah, buku bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Haleluya. Kalau engkau sudah Kristen, tidak ada petunjuk yang paling sempurna bagi kita selama kita ada dalam dunia menjalani hidup kecuali firman Tuhan. Haleluya. Dia kompas emas yang tidak mungkin menuntun kita kepada kebinasaan. Dia Tuhan berikan kepada kita sebagai suluh dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau kita mengikutinya tidak akan tersesat, tapi justru kita akan berdampak dan Tuhan dipermuliakan. Saya harap orang tahu kita Kristen bukan dari nama kita. Siapa namamu? Paulus gitu. Tapi ada di penjara Cipinang gitu saudara. Nggak seru dong saudara. Saya kadang-kadang pelayanan di Cipinang, aduh hati sedih. Namanya dari Alkitab, Filipus lah, Timoti lah, Petrus lah, Yunus lah. Haleluya. Saya mau katakan, saya cuma ingatkan kita hidup di zaman yang serba tidak pasti. Kalau kita mengikuti firman Tuhan, kita akan melangkah dalam kepastian.
Alkitab bilang langit dan bumi boleh lenyap tapi firman Tuhan itu kekal adanya. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Apa yang dia firmankan akan dia lakukan sempurna dan segera. Tiap hari eksekusi firman Tuhan, putuskan. Ya, lakukan apa yang Tuhan katakan. Kita akan kuat, nama Tuhan dipermuliakan. Putuskan, hidup bukan nasib. Ya, hidup bukan nasib, hidup adalah keputusan. Putuskanlah untuk melakukan firman. Tiap hari putuskan lakukan firman. Kalau ini yang kita kerjakan, saya terlalu percaya Yesus akan ditinggikan dalam perjalanan kekristenan kita. Dan kita akan membawa nama Tuhan dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga. Mengasihi diri karena mengasihi Tuhan dan sesama adalah gambaran kedewasaan iman kita. Haleluya. Kalau engkau mengasihi dirimu karena mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, itu gambaran kedewasaan rohani kita. Haleluya. Saya harap kita dengan bertambahnya tahun bertambah dewasa iman kita. Amin. Amin. Kekristenan sekarang percaya atau tidak, coba saudara amati. Tahu haknya, tidak tahu kewajibannya. Saya dulu punya adik satu. Kok dulu, sekarang juga punya adik satu. Salah ngomong tuh. Ya, punya adik satu. Itu kesayangan orang tua saya. Ya, kita disuruh ngalah hanya untuk supaya dia diem gitu. Kalau dia nangis, ya mami bilang, ayo dong, ya kenapa adikmu nangis gitu. Jadi kita semua ngalah untuk dia. Ada kebiasaan mami saya, mami kita, kalau sore habis mandiin waktu kita masih kanak-kanak, saya lahir di Bogor, Batagor, Batak Bogor. Bener nih, saya lahir di Bogor. Jadi habis mandi sore jam 4 gitu, nanti kita duduk waktu kanak-kanak, mami udah beli duku di pasar, pagi-pagi belanja. Nanti udah sore dikasih tuh 15. Ya, kita biasanya modelnya masih kuno, makan yang kecil-kecil, tinggal yang besar-besar. Kita masih model kuno. Saudara masih makan model begitu enggak? Ini adik saya ini, aduh. Dia makan yang besar-besar, tinggal yang kecil-kecil. Waktu dia tinggal yang kecil-kecil, dia ambil, dia lempar ke atas, dia guling-guling. Mami bilang, kok dia nangis? Dia nangis, dia ambil, dia buang. Mami datang tuh, kok kalian punya besar, kok dia punya kecil? Kenapa bisa? Kita diem. Hei jawab, kenapa dia kecil kalian besar-besar? Terus bilang, Mam, dia udah makan yang besar, tentu yang tinggal yang kecil. Kita makan yang kecil, tinggal yang besar. Mami bilang gini, udah deh ngalah. Sayang mami enggak? Sayang gitu. Ya kalau sayang mami ngalah deh. Makanya saya enggak tinggi-tinggi, dari kecil makan hati gitu. Dari kecil makan hati gitu. Makan hati. Kalau mami pergi dia enggak dibawa, ini cerita bener. Kalau mami pergi dia enggak bawa, dia enggak dibawa, kita jitakin dia. Ya, terus kita bilang, lu ngadu ya, lu ngadu aja ntar. Padahal supaya jangan ngadu gitu, kita ngomong kembali, lu ngadu aja lu ntar lu. Deng gitu, jengkelin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tapi dia sekarang jadi pendeta, saudara. Haleluya. Saya bilang sama dia kalau kita kumpul, lu suka jengkelin kita? Enggak. Orang memang gak mau ngaku, betul. Udah bikin susah gak mau ngaku.
Puji Tuhan. Saya simpulkan firman Tuhan buat kita di sore hari ini. Apa arti mengasihi diri sendiri dalam konteks Matius 22 ayat 39? Yang pertama, mengasihi diri sendiri tanpa mengasihi Tuhan dan sesama adalah bentuk keegoisan hidup. Yang kedua, mengasihi diri sendiri tanpa mengasihi Tuhan dan sesama adalah bentuk pemberontakan pada Tuhan. Yang ketiga, mengasihi diri sendiri, ya, mengasihi diri sendiri karena mengasihi Tuhan dan sesama adalah gambaran kedewasaan iman kita. Saya berdoa biar kita jadi orang yang ketiga, makin hari makin dewasa, sehingga kita menjadi kesaksian dimanapun kita berada dan Yesus boleh ditinggikan. Kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Suara hamba berhenti, tapi Tuhan tidak berhenti. Materaikan firman-Mu Tuhan, supaya kekristenan kami berdampak. Supaya kekristenan kami tidak mutar-mutar. Supaya kekristenan kami laju, maju, dan terus maju. Berkati gereja-Mu di tempat ini, berkati Ibu Gembala, berkati semua pengerja. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Pendeta Arasyahaan, ya, sobat lama. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada satu perubahan bahwa biasa setiap minggu kita umumkan yang berulang tahun. Tapi mulai tahun 2026 kita umumkan 1 bulan sekali, kecuali di dalam LED ya, kita umumkan 1 bulan sekali. Dan 1 bulan yang kemarin yang belum mendapat souvenir, bulan kemarin bulan Januari, kita akan umumkan di minggu pertama Februari. Jadi yang berulang tahun Januari. Saya harap yang berulang tahun Januari untuk maju ke depan, dan nanti PDM Joni Kawarang akan memberikan souvenirnya. Yang bulan Januari, ayo maju ke depan segera. Yang bulan Januari, tolong multimedia, ya. Nanti PDM Joni Kawarang akan membagikan happy birthday untuk William, untuk Ruth, untuk Dina, ya, yang lain tepuk tangan, untuk Sasa, untuk Ibu Setiawati. Masih adakah yang lain? Yosafat. Ya, Yosafat belum. Masih ada yang lain? Jane, ya, Jane Betalogi ada di atas. Oh, guru sekolah minggu belum turun? Baik, mari kita berdoa. Jadi yang diumumkan, saya ulang kembali sedikit, yang diumumkan di minggu pertama yaitu ulang tahun yang minggu sebelumnya, bulan sebelumnya. Misalkan diumumkan Januari bulan pertama, Februari minggu pertama itu untuk yang ulang tahun Januari. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih. Ada firman Tuhan yang senantiasa menegur, senantiasa mengingatkan kepada kami. Untuk kami tetap eksis, untuk kami tetap kuat Tuhan. Kami boleh mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri. Kami boleh mengasihi Tuhan sebagai bukti kedewasaan kami. Kami boleh mengasihi Tuhan. Kami harus mengasihi Tuhan dengan mengasihi diri kami sendiri Tuhan. Bukan kami mengasihi diri sendiri tanpa mengasihi Tuhan adalah suatu keegoisan. Ajar kami lebih dewasa ya Bapa, untuk lebih mengerti dan mengenal akan kasih-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Arasyahaan
dengan kekuatan kesehatan dan dari Tuhan, hikmat marifat-Mu Tuhan, untuk terus ada di hadirat-Mu, untuk terus boleh memberitakan kabar keselamatan-Mu, untuk terus boleh menyelamatkan jiwa-jiwa dimanapun berada. Dan Kau berkati Tuhan istri, keluarga dan anak-anaknya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-hamba Tuhan yang telah melayani pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan apa yang kami lakukan untuk Kau tidak pernah sia-sia. Guru-guru sekolah minggu di atas, para worship leader, singer, para pemain musik multimedia, ushers kolektan, dan siapapun yang melakukan pekerjaan-Mu, kami percaya Tuhan satu hal, kami akan menuai apa yang kami tabur ya Bapa. Terima kasih untuk seluruh persembahan. Kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Hamba-Mu yang taat dan setia mengembalikan apa yang Kau punya sesuai dengan janji firman-Mu. Kau bukakan tingkap-tingkap surga-Mu dan Kau curahkan berkat-Mu hingga berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, kekuatan kesehatan yang dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Oma Woki Tuhan yang dalam pemulihan kesehatan, jamah dan lawat ya Bapak. Kami berdoa untuk Partini ya Bapak, lawat Tuhan dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit yang mungkin kami tidak sebutkan namanya. Bapa di surga, kami bawa ke hadapan-Mu, Kau jamah Tuhan, dan mulai bilur-bilur Yesus mereka boleh disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, apabila besok kami kembali bekerja ke tempat masing-masing ya Tuhan, Kau tolong Tuhan, biarlah di mana kami berada, orang-orang boleh melihat, orang-orang boleh terinspirasi bahwa Yesus ada di dalam kehidupan kita dan boleh melihat menjadi berkat ya Bapa, sehingga jiwa-jiwa di sekitar kita boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bawa Indonesia di hadapan-Mu Tuhan dengan segala caruk maruknya. Kami berdoa untuk pimpinan tertinggi Bapak Presiden beserta seluruh staf pembantunya sampai yang terendah sekalipun. Beri roh takut akan Tuhan sehingga boleh membawa Indonesia Tuhan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan di Indonesia yang takut akan Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan menjadi pendoa-pendoa syafaat. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada di mata-Mu, Indonesia ada di hati-Mu, dan belas kasihan-Mu untuk Indonesia di tengah segala kesukaran hidup Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk rindu senantiasa membaca Alkitab. Jika kami mengadakan gerakan baca Alkitab, mari saudara, biarlah Tuhan Yesus memberikan kekuatan, kemampuan, kerinduan untuk kami ada di dalam pembacaan, gerakan pembacaan Alkitab. Terima kasih Tuhan, itulah sesungguhnya sehingga kami boleh berakar semakin kuat. Tidak mudah kami digoncang-ganjing dengan masalah, tidak mudah kami digoncang-ganjing dengan iblis, karena kami tahu Engkau adalah Allah, Allah yang benar, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, yang janjinya tidak pernah gagal, yang tidak pernah meninggalkan kami piatu. Terima kasih Tuhan, inilah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu, berkati kami semua yang hadir dari yang terkecil sampai yang tertua. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu ada atas kami semuanya. Mari kita angkat tangan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Pulanglah saudara-saudara yang kekasih dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah dan memberikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah dan memberikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin.